Perpustakaan dan Arsip atau Disperpusip Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, menggelar bimbingan teknis membaca nyaring dan BIMTEK Literasi, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Kegiatan tersebut pertama kali digelar Disperpusip Batola, dan pesertanya berasal dari perwakilan 17 kecamatan, se-Kabupaten Barito Kuala. Di hari pertama, peserta rata-rata berasal dari guru-guru sekolah dasar dan guru pendidikan anak usia dini. Disperpusip Batola menargetkan ada 400 peserta, dan masing-masing setiap harinya BIMTEK diikuti oleh 100 orang peserta. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Disperpusip Batola, Hajah Siti Aminah, serta dihadiri oleh pejabat di lingkungan Disperpusip Batola. Dalam sambutannya, Kepala Disperpusip Batola, Hajah Siti Aminah, merasa bangga dan bahagia bisa membuka bimbingan teknis membaca nyaring karena ini merupakan jembatan membaca buku bagi anak-anak. Melalui membaca nyaring tidak hanya mengandalkan anak mencintai buku, namun membantu memahami dunia. Sementara itu, Ketua Panitia BIMTEK Membaca Nyaring, Muswidah, mengucapkan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan tersebut. Kegiatan BIMTEK Membaca Nyaring dilaksanakan 4 angkatan dan berlangsung selama 2 hari. Dalam kegiatan BIMTEK Membaca Nyaring tersebut, Disperpusip Batola menghadirkan 2 orang narasumber masing-masing, Pustakawan Hajah Herliani dan Budayawan Mukhlis Maman. Muswidah menambahkan tujuan kegiatan BIMTEK tersebut yakni mensosialisasikan membaca nyaring ke guru-guru dan pustakawan. Dirinya berharap kegiatan ini bisa berlanjut walaupun tidak menggunakan anggaran pusat. Dalam kegiatan itu, peserta antusias dan merasa senang mengikuti BIMTEK Membaca Nyaring Disperpusip Batola. Ahmadi Jaya, salah satu peserta angkatan I BIMTEK Membaca Nyaring, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan tersebut karena membuka wawasan lebih luas. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru-guru agar lebih memperhatikan peserta didik supaya literasi lebih ditingkatkan lagi. Membuka wawasan lebih luas lagi tentunya, karena walaupun kelihatan sepele saja namanya membaca nyaring, namun sangat berdampak sekali kepada guru-guru. Lebih memperhatikan lagi ternyata kepada peserta didik supaya literasi lebih ditingkatkan lagi. Peserta lainnya, Novi Fitriani, mengaku BIMTEK Membaca Nyaring membantu dan menarik karena jarang dilaksanakan di Batola. Kegiatan tersebut bisa diterapkan di sekolah baik kepada guru maupun anak didik. Ulun tuh membantu dan menarik gitu, nah bahwa kan ini kan jarang diadakan di Manobahan yang kayak ini BIMTEK yang perpustakaan. Jadi itu sangat-sangat membantu dan sangat-sangat memberikan ilmu yang baru bagi ulun, dan juga bisa diterapkan di sekolah. Jadi nanti kan ulun tuh pasti memberikan informasi kepada para guru dan juga anak-anak bagaimana cara membaca nyaring tersebut, metodenya bagaimana, terus usaha untuk sekolah untuk menerapkannya ini kan pasti ada salah satunya tuh kan mengadakan buku. Pasti kan tidak mungkin kan kalau membaca nyaring tapi tidak ada buku yang memadainya. Nah, sementara Hajah Haryani, narasumber angkatan 2 BIMTEK, menambahkan materi yang diberikan kepada peserta BIMTEK Membaca Nyaring kali ini khusus untuk guru PAUD dan guru kelas 2. Pihaknya menguraikan bagaimana langkah-langkah membaca nyaring, sehingga membaca nyaring itu menjadi kebiasaan di sekolah dan memotivasi anak mencintai akan buku. Yang diberi hari ini adalah materi membaca nyaring, yang mana materi ini dikhususkan untuk anak PAUD, guru PAUD sama guru SD kelas rendah. Yang kami uraikan adalah bagaimana sih langkah-langkah membaca nyaring sehingga membaca nyaring itu menjadi suatu kebiasaan di sekolah, dan hal itu membuat anak akan lebih mencintai tentang buku. Hal senada juga disampaikan Budayawan Mukhlis Maman, selaku pemateri. Dirinya sangat mendukung kegiatan tersebut. Materi yang disampaikan kepada peserta tidak hanya fokus membaca nyaring, melainkan juga lebih pada latar belakang atau literasi. Hari ini tidak fokus membahas soal membaca nyaring, tetapi aku lebih kepada latar belakang. Latar belakang membaca dan menulis itu dipadahkan literasi. Nah, sementara literasi tidak hanya membaca dan menulis. Literasi itu ada 6, ada literasi numerasi, ada literasi sains, ada literasi digital, ada literasi finansial, ada literasi budaya dan kewargaan. Jadi literasi itulah bagaimana kemampuan seseorang mengatasi persoalan hidup.
Diketahui kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari sejak Senin hingga Kamis tanggal 17 April tahun 2025. Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari pustakawan, budayawan, hingga duta baca Batola. Tim Liputan, Teladan TV.